Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin terhormat kepada Bapak Ridwan Indonesia MRSSY MSc Syarifah selaku dosen pengampu mata kuliah makroekonomi Islam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fernand Satya Widyadana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal tentang keseimbangan pasar uang dalam pendekatan konvensional Islam. Baik pengertian modal IS dan LM. Definisi model IS dan LM atau Investment Saving dan Liquidity Preference Money Supply adalah alat analisis makroekonomi yang memodelkan keseimbangan di pasar barang kurva IS ke pasar uang kurva LM. Tujuannya adalah model ini digunakan untuk memahami pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap variabel ekonomi seperti output dan tingkat bunga. Selanjutnya ada asumsi model IS dan LM. Pertama, ekonomi hanya terdiri dari pasar barang dan pasar uang. Kedua, tingkat bunga penting dalam kedua pasar, ya, pasar barang dan pasar uang. Yang ketiga, orang konsumsi bergantung pada pendapatan. Yang keempat, pemerintah dan jumlah uang beredar bersifat eksogen. Yang kelima, harga diasumsikan tetap. Yang keenam, investasi bergantung pada tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Selanjutnya ada kurva pasar uang. Kurva keseimbangan pasar uang jangka pendek. Di jangka pendek, kurva IS atau Investment Savings dan LM Liquidity Preference Money Supply berinteraksi untuk menentukan tingkat pendapatan dan juga pendapatan dan suku bunga. Ketika terjadi perubahan dalam penawaran uang, misalnya melalui kebijakan moneter yang naik, kurva LM akan bergeser yang akan mengaruhi keseimbangan jangka pendek. Selanjutnya, kurva keseimbangan pasar uang dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, ekonomi cenderung kembali ke tingkat keseimbangan alami, di mana output tidak dapat meningkat lebih jauh tanpa menimbulkan inflasi. Selanjutnya, dalam konteks konvensional, kurva LM akan kembali ke posisi awal setelah penyesuaian terjadi. Dalam ekonomi Islam, jangka panjang juga mempertimbangkan dampak sosial dan juga etika dari kebijakan moneter itu sendiri, serta keseimbangan distribusi kekayaan. Lalu pendekatannya dalam ekonomi konvensional seperti apa? Yang pertama, tingkat bunga. Dalam model ISLM konvensional, tingkat bunga atau interest rate adalah faktor penting yang menghubungkan pasar barang atau IS dan juga pasar uang LM. Tingkat bunga mempengaruhi keputusan investasi. Ketika bunga rendah, investasi akan meningkat, sehingga mendorong peningkatan output dalam ekonomi. Yang kedua ada kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal atau pengeluaran pemerintah dan pajak dari kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang yang beredar untuk mencapai keseimbangan antara pasar barang dan juga pasar uang. Contohnya, peningkatan pengeluaran pemerintah yang geser kurva IS ke kanan, sementara peningkatan uang beredar akan menggeser kurva LM ke kanan. Lalu bagaimana pendekatannya dalam ekonomi Islam? Yang pertama, larangan bunga atau riba. Dalam ekonomi Islam, bunga atau riba itu dilarang. Sehingga ISLM, model yang berdasarkan pada tingkat bunga harus dimodifikasi sebagai pengganti bunga. Dalam ekonomi Islam menggunakan konsep bagi hasil atau profit loss sharing. Seperti mudharabah, kemitraan di mana laba dibagi dan musyarakah kerjasama investasi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan menstabilkan perekonomian melalui instrumen-instrumen berbasis syariah, seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam lebih berfokus pada menjaga stabilitas nilai uang dan menghindari praktik yang spekulatif, tidak jelas. Yang selanjutnya adalah kurva ISLM tanpa bunga. Dalam ekonomi Islam, kurva IS dan LM
dapat dimodifikasi. Jadi kurva ISP dan juga LMP, di mana P ini adalah profit sharing ratio atau rasio bagi hasil sebagai pengganti tingkat bunga. Hal ini mencerminkan bahwa investasi dan pendapatan dalam ekonomi Islam didorong oleh rasio bagi hasil dan bukan bunga. Jadi pada kesimpulannya adalah ekonomi konvensional menggunakan model IS dan LM berbasis bunga untuk mencapai stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Sementara ekonomi Islam mengganti konsep bunga dengan bagi hasil dan mengarahkan kebijakan fiskal serta moneter untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang beretika sesuai dengan syariah. Ekonomi Islam Dalam ekonomi Islam, model IS dan LM mengalami modifikasi dengan fokus pada distribusi kekayaan yang lebih adil dan juga peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh tanpa mengandalkan bunga. Baik, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.